dari kelompok 4 golongan A ingin menjelaskan materi terkait distribusi normal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novelia Aisyah Fitri dengan NIM B4124049. Kenalkan, nama saya Risma Nuri Hidayah dengan NIM B412403393. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM B4124031. Kenalkan, nama saya Aisyah Utami dengan NIM B4214046. Kenalkan, nama saya Jara Jumbo Anwar dengan NIM B4124069. Gimana? Pos. Terus sendiri nih. Berakhir. Ganti semua satu ya. Jangan dilihat, tidak izin. Baik, yang pertama, Diana kelihatan demi Allah. Baik, yang pertama Baik, yang pertama ada pengertian distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi probabilitas yang menggunakan pendekatan kurva normal. Apa yang dimaksud kurva normal? Kurva normal di sini merupakan kurva normal distribusi sebarang data yang dianggap merata. Dianggap merata di sini, atau yang dimaksud merata di sini yaitu nilai rata-rata sama dengan nilai median dan juga sama dengan nilai modulus. Terus distribusi normal berguna untuk menggambarkan seberapa sering sesuatu terjadi dalam rentang tertentu. Tipe distribusi ini biasanya digunakan untuk menggambarkan pola penyebaran data dari variabel kontinu seperti tinggi badan, berat badan, atau tekanan darah. Di sebelah kanan merupakan contoh dari kurva normal. Kurva normal biasa juga disebut atau dikenal dengan kurva Gauss. Gauss merupakan nama matematikawan dan biasa juga disebut dengan kurva lonceng karena bentuknya menyerupai lonceng. Kecil aku gini. Gimana gak kekecilan gini-gini? Udah di record belum? Selanjutnya ada sifat distribusi normal. Distribusi normal memiliki beberapa sifat utama yang penting untuk kita pahami. Yang pertama, grafik distribusi normal tergantung pada dua faktor, yaitu mean atau rata-rata dan standar deviasi. Mean menentukan posisi pusat grafik, sedangkan standar deviasi menentukan tinggi dan lebar kurva. Jika standar deviasi besar, maka kurvanya akan pendek dan lebar. Sebaliknya, jika standar deviasi kecil, kurva akan lebih tinggi dan sempit. Distribusi normal juga memiliki 4 sifat penting. Yang pertama, kurva selalu berada di atas sumbu X. Artinya, nilai probabilitas tidak pernah negatif. Yang kedua, bentuk kurvanya simetris, sehingga rata-rata, median, dan modus semuanya berada di titik yang sama di tengah kurva. Yang ketiga, kurva ini memiliki asimtot datar terhadap sumbu X, yang artinya kurva mendekati sumbu X, tetapi tidak pernah benar-benar menyentuhnya. Dan yang keempat, luas di bawah kurva distribusi normal adalah 1. Ini berarti bahwa area di sebelah kiri dan kanan min masing-masing adalah 0,5 atau 50%. Selanjutnya ada rumus distribusi normal.
Rumus distribusi normal menggambarkan sebaran probabilitas dari kontinu, nilai tengah, mean, menunjukkan pusat data, dan standar deviasi penyebarannya. Semakin dekat dengan nilai mean, semakin besar nilai, semakin tinggi peluang relatifnya. Distribusi normalitas dapat dirumuskan dengan sebagai berikut. Fx sama dengan 1 per tau akar 2 pi E min setengah X dikurangi mu dibagi tau kuadrat. Fx sama dengan fungsi kontinu atau fungsi kepadatan peluang. Tau sama dengan simpangan baku atau standar deviasi. Mu sama dengan nilai atau rata-rata. V sama dengan 3,14 dan E sama dengan bilangan Euler yang nilainya 2,72. Untuk menyelesaikan soal-soal peluang normal, disediakan tabel nilai Z. Adapun cara mencari nilai adalah sebagai berikut. Z sama dengan X dikurangi mu dibagi tau. Z sama dengan variabel normal standar, X sama dengan nilai variabel acak, mu sama dengan rata-rata variabel acak, tau sama dengan standar deviasi variabel acak. Gimana? Ini adalah Oh, oh iya. Selanjutnya ini adalah contoh tabel Z-star. Lagi. Iya, enggak apa-apa. Gimana? Itu pause-nya. Terus ngomongnya ini. Oh, Oh, ya. Itu dulu aja. Itu kecepatan di pause. Terus ya, Oh, oh, iya, iya. Selanjutnya, contoh soal dari distribusi normal. Sekarang siswa mengikuti ujian matematika dengan nilai rata-rata 75 dan standar deviasi 10. Jika nilai ujian berdistribusi normal, berapa peluang siswa tersebut mendapatkan nilai di atas 85? Pertama-tama, kita harus mengetahui apa yang kita dapatkan dari soal. Rata-rata adalah 75, standar deviasinya 10, dan nilai yang dicari peluangnya adalah X kurang dari X lebih dari 85. Nggak ganti ya? Iya. Enggak apa-apa. Ini, oh, nggak ganti ke slide selanjutnya. Ini. Ini yang punya siapa nih? Punya aku. Iya. Yang gitu. Dari soal di atas, kita dapat mengetahui bahwa rata-ratanya adalah 75. Standar deviasinya adalah 10, dan nilai yang dicari peluangnya adalah X lebih dari 85. Langkah awal yaitu kita harus menghitung Z-score-nya terlebih dahulu. Z sama dengan X. Ini X namanya apa? Aku lupa. Mu nih. Tahu. Iya. Tahu. Mu tahu. Z sama dengan X dikurangi mu dibagi tau. Sama dengan 85 dikurangi 75 per 10. Nah, dan didapatkan hasil
adalah 1. Lalu kemudian cari luas area di bawah kurva normal. Dari tabel distribusi normal, luas untuk area untuk Z kurang dari 1 adalah 0,8413. Karena kita mencari Px lebih dari 85, jadi Pz lebih dari 1. Maka dapat dituliskan Pz lebih dari 1 sama dengan 1 dikurangi Pz kurang dari 1 sama dengan 1 dikurangi 0,8413. Jadi hasilnya adalah 0,1587. Jadi peluang siswa untuk mendapatkan nilai di atas 85 adalah 15,87%. Kakak, selesai dulu. Mbak, ini pindah ya? Oh, jangan di post dulu ya? Iya. Selanjutnya ada soal yang kedua. Contohnya, sebuah pabrik memproduksi botol air mineral dengan volume rata-rata 600 mili dan standar deviasi 10 mili. Volume botol yang diproduksi mengikuti distribusi normal. Berapa peluang probabilitas bahwa sebuah botol yang dipilih secara acak berisi kurang dari 590 mili? Jadi jawabannya, kita terlebih dahulu diketahui rata-rata atau mu sama dengan 600 mili. Simpangan baku atau standar deviasinya atau tau sama dengan 10 mili. Distribusi normal ini gunakan rumus standar skor Z, yaitu rumusnya Z sama dengan X min mu per tau. Karena yang dicari probabilitas sebuah botol yang dipilih secara acak berisi kurang dari 590, maka Px kurang dari 15. Why? Oh. Saya ulang, rumusnya itu Px kurang dari 590, yaitu Z sama dengan, kita masukin X-nya yang dicari itu kurang dari 590, berarti X-nya 590 dikurangi dengan rata-ratanya atau mu-nya 600 per standar deviasinya 10. Itu sama dengan hasilnya negatif 1. Kita lihat dari tabel distribusi normal yang PZ-nya kurang dari min 1 itu sama dengan 0,1587. Bisa dilihat di sini di min 1.0 di 0 ini ada nilainya 0,1587. Di sini
Ini hasilnya 0,1587 sama dengan 15,87%. Jadi peluang botol yang dipilih secara acak berisi kurang dari 590 mili itu peluangnya sama dengan 15,87%. Terus, ampun. Oh, iya. Mungkin kalau ditanyakan bisa di kolom komentar gitu ya. Nggak di sini. Teman. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan bisa diketik di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.